Assalamualaikum semuanya, balik lagi di Cermatika. Kali ini saya mau membahas tentang barisan dan deret. Barisan dan deret ini dibagi menjadi 4, yaitu barisan aritmatika, deret aritmatika, barisan geometri, dan deret geometri. Nah, untuk yang pertama yaitu barisan aritmatika. Jadi, dimisalkan ada sebuah barisan. Yang pertama ada angka 3, kemudian 7, 11, 15, dan 19. Nah, ini kan berarti ada bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga, dan seterusnya ya. Nah, untuk yang bilangan pertama ini kita sebut dengan U1 ya, atau nama lainnya adalah suku pertama ya, atau juga bisa kita simbolkan dengan A. Jadi kalau misalkan nanti di soal ada simbol A, gak usah bingung lagi. Jadi A itu adalah suku pertama atau bilangan pertama, atau bisa disebut juga dengan U1. Nah, kemudian 7 itu sebagai bilangan kedua atau U kedua kita sebut U2. Berarti angka 11 itu adalah U3, 15 itu U4, dan 19 itu U5. Nah, untuk yang suku keberikutnya atau bilangan keberikutnya kan kita nggak tahu ya sampai berapa bilangan ini. Bisa jadi sampai bilangan ke 100 atau bilangan ke 1000 mungkin. Nah, itu kan kita nggak tahu. Di sini disebutnya dengan UN. Jadi suku ke N. Nah, N-nya ini tergantung nanti yang ada pada soal gitu. Kalau misalkan yang diminta adalah suku ke-52, berarti nanti nulisnya adalah U52. Kemudian untuk jarak antara suku pertama dan suku kedua dengan suku ketiga, dan seterusnya, itu jaraknya sudah dipastikan sama semua. Misalnya dari suku pertama ke suku kedua, itu jaraknya 4 kan? Berarti dia itu 7 dikurang 3, ya kan? Hasilnya 4. Kemudian dari suku kedua ke suku ketiga juga sama. 11 dikurang 7, hasilnya 4 juga kan? Dan seterusnya juga sama ya, ternyata hasilnya juga 4. Jadi dia lengkapnya atau bedanya yang bisa kita sebut dengan B itu di sini B-nya adalah 4. Nah, untuk B itu sendiri berarti kan kita bisa membuat rumusnya nih. Tadi kan 7 dikurang 3 ya. Terus 11 dikurang 7 ya kan? Berarti suku yang kedua dikurang suku pertama ya kan? Terus suku ketiga dikurang suku kedua. Kemudian suku keempat dikurang suku ketiga ya kan? Dan suku kelima dikurang suku keempat. Nah, kalau misalkan suku kesekian yang kita nggak tahu suku keberapanya, berarti kan kita lagi-lagi nulis dengan simbol UN kan. Berarti kalau misalkan kita nggak tahu angkanya, jadi kita nulisnya adalah UN dikurang UN kurang 1. Seperti itu. Supaya lebih paham, saya kasih contoh yang baru lagi deh. Di sini ada barisan 17, 15, 13, 11, dan seterusnya ya. Tadi misalkan A-nya berapa? Nah, A ini kan kita bisa simbolkan juga dengan U1 ya, atau suku pertama. Kita lihat suku pertamanya 17, berarti A-nya adalah 17. Kemudian B-nya itu tadi beda antara suku ke suku. Tadi rumusnya adalah bisa U2 dikurang U1, bisa U3 dikurang U2, pokoknya U yang berikutnya dikurang U yang sebelumnya gitu. Pilih deh salah satu, misalkan U3 dikurang U2. Di sini U3-nya 13 dikurang U2-nya 15. Nah, berarti 13 dikurang 15, yaitu min 2. Nah, yang ini berbeda nih. Kalau tadi kan gak ada negatifnya ya. Kalau ini ada negatifnya, tetap harus ditulis. Jangan sampai enggak. Gitu ya, karena tadi udah ada rumusnya. 13 dikurang 15 gitu. Kecuali 15 dikurang 13, baru hasilnya 2. Seperti itu ya. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana ketika ada pertanyaan bilangan suku ke-21 misalnya. Berarti kan itu U21 ya kan? Nah, kita nggak tahu nih U ke-21 itu berapa. Nggak mungkin dong kita ngurutin
dikurang 2, kan bedanya tadi min 2 kan, gak mungkin kita dikurang 2 terus sampai bilangan ke 21. Itu kalau 21 masih bisa diurutin. Kalau misalkan yang ditanya 1000 kan gak mungkin dong kita nulis satu per satu ya kan, manual gak mungkin. Nah makanya di sini ada rumusnya. Nah ini adalah rumus barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N-1 dikali B. Nah, ini tinggal dilihat aja. Tadi kan yang ditanya adalah suku ke-21, berarti UN-nya kita ganti jadi U21, ya kan? Suku ke-21 sama dengan A-nya tadi berapa? A-nya itu suku pertama, yaitu 17, diganti 17 ditambah buka kurung N-nya itu yang ditanya suku keberapa tadi di soal, yaitu 21, berarti 21 dikurang 1 tutup kurung, B-nya adalah bedanya adalah min 2. Berarti tinggal dikalikan aja, dihitung. A-nya tetap ditulis dulu, A-nya 17, ditambah 21 dikurang 1 yaitu 20 ya. Terus dikali B. Nah, ini kan ada perkalian, kita kalikan dulu. A-nya tetap ditulis 17 ditambah 20 dikali min 2 yaitu min 40. Min 23, berarti di ujung nanti, di ujung sana yang U ke-21-nya itu adalah bilangannya min 23. Seperti itu ya. Contoh yang kedua, bagaimana kalau kebalikannya? Tentukan 3 suku pertama ketika suku ke-9 atau U9-nya sama dengan 20 dan B-nya atau bedanya sama dengan 5. Nah, ini sebenarnya sama aja, berarti tetap menggunakan rumus yang tadi, yaitu UN sama dengan A plus N kurang 1 dikalikan B. Nah, itu kan di situ dimintanya U9 kan, berarti diganti tuh bukan UN, tapi U9 sama dengan A plus N kurang 1 dikalikan B. Nah, di situ kan di soalnya U9 itu udah ada ya hasilnya 20 kan, maka U9-nya kita ganti jadi 20. Nah, sama dengan A-nya kan belum ada nih. Kan yang dicari adalah 3 suku pertama. Nah, A-nya ini yang kita cari dulu. A-nya tetap ditulis, ditambah buka kurung, N-nya itu adalah yang suku yang tadi ada di soal, yaitu suku ke-9, berarti 9 dikurang 1 dikalikan bedanya 5. Nah, kemudian tinggal dihitung, 20 sama dengan A plus 8 dikali 5, kemudian 20 sama dengan A ditambah 8 kali 5 40, jadi A-nya sama dengan 20 dikurang 40. Ini jangan sampai kebalik ya. Nah, jadi A-nya itu sama dengan negatif 20. Nah, A itu kan suku pertama ya. Nah, di sini yang diminta adalah 3 suku pertama. Berarti yang suku pertama adalah negatif 20. Suku keduanya tinggal ditambah 5. Jadi, min 15. Terus suku ketiganya ditambah 5 lagi. Jadi, min 10. Nah, berarti 3 suku pertamanya adalah negatif 20, negatif 15, dan negatif 10. Seperti itu ya. Untuk contoh nomor 3, di sini ada soal cerita. Dalam gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri 14 buah, baris kedua berisi 16 buah, baris ketiga 18 buah, dan seterusnya selalu bertambah 2. Banyaknya kursi pada baris ke-20 adalah, nah di sini kan udah kelihatan ya, tadi baris paling depan itu 14 buah, berarti A-nya atau U1-nya suku pertamanya 14, terus suku keduanya 16, dan suku ketiganya 18. Untuk bedanya atau B-nya, di situ ada kata-kata seterusnya selalu bertambah 2. Berarti kan itu bedanya 2 dong. Nah, ketemu nih B-nya 2. Tadi A-nya udah dapat 14, B-nya 2. Nah, yang ditanya adalah banyaknya kursi pada baris ke-20. Berarti yang ditanya adalah U20. Tinggal masukin deh ke rumus. UN sama dengan A plus dalam kurung N-1 dikalikan B
Kemudian diganti jadi U20 sama dengan A-nya 14 ditambah N-nya 20 dikurang 1, kemudian B-nya 2. Jadi U20 sama dengan 14 ditambah 19 dikali 2. Nah, U20 sama dengan 14 ditambah 19 kali 2 adalah 38 ya. Nah, jadi U20-nya adalah 14 ditambah 38 sama dengan 52. Jadi banyaknya kursi pada baris ke-20 adalah 52 buah. Seperti itu, mudah kan? Nah, ini untuk contoh dari barisan aritmatika. Untuk deret aritmatika berbeda lagi. Kalau deret aritmatika itu adalah suku-suku suatu barisan aritmatika yang dijumlahkan. Misalnya kayak tadi, ada angka 3, 7, 11, 15, 19. Nah, ini dijumlahkan semua, ya. Nah, kalau misalkan angkanya masih cuma 5 kayak gini, bilangannya cuma ada 5, kita masih bisa dong untuk menjumlahkannya dengan cara manual. Tapi kalau misalkan angkanya ada banyak, misalkan sampai suku ke 100, kan kita nggak mungkin dong menghitung dengan cara manual, keburu waktunya habis. Nah, ini ada rumusnya lagi, yaitu Sn sama dengan N per 2 buka kurung U1 plus UN, atau bisa juga Sn sama dengan N per 2 buka kurung 2A ditambah buka kurung lagi N1 tutup kurung dikalikan B ya. Nah, ini untuk A-nya sama kayak tadi ya. A itu adalah suku pertama atau U1, kemudian B-nya adalah beda barisannya. Nah, untuk Sn, S itu sendiri adalah jumlahnya. Nah, N-nya itu ya nomor sukunya. Berarti Sn itu adalah jumlah nomor sukunya, jumlah sukunya ya. Nah, misalnya yang ditanya adalah jumlah suku ke-20. Nah, kalau untuk kayak gini kan kita nggak mungkin dong ngejabarin sampai bilangan ke-20 dan dijumlah ya kan. Nah, makanya di sini menggunakan rumus yang tadi. Nah, biasanya yang digunakan adalah rumus yang kedua, yaitu Sn sama dengan N per 2 buka kurung 2A plus dalam kurung N-1 dikalikan B. Nah, tadi kan udah ada ya. A-nya itu 3 dan B-nya itu 4. Udah ada nih, berarti kita tinggal masukkan angka yang lainnya saja. Nah, Sn-nya ini kita ganti. Yang ditanya adalah suku ke-20 ya kan. Jumlah suku ke-20 berarti jadinya S20 sama dengan 20 per 2 buka kurung 2 dikalikan A-nya tadi 3 ditambah N-nya di soal tadi 20 dikurang 1, kemudian dikalikan B-nya. B-nya adalah 4 gitu ya. Nah, kemudian tinggal dihitung 20 dibagi 2 yaitu 10. Kita tulis dulu nih. Terus dalam kurungnya kita hitung dulu. 2 kali 3 yaitu 6 ditambah dalam kurungnya lagi dihitung 20 dikurang 1 yaitu 19. Masih dikalikan 4 ya. Nah, terus 10-nya masih kita tulis lagi, yang di dalam kurung kita selesaikan dulu. Jadi 6 ditambah 19 kali 4, yaitu 76. Ini jangan keliru ya, kerjakan yang perkaliannya terlebih dahulu ya. Kemudian jadinya sama dengan 10 dalam kurungnya diselesaikan lagi, 6 ditambah 76 jadinya 82. Kemudian setelah itu baru deh 10 dikali 82 yaitu 820. Nah, jadi jumlah dari suku pertama sampai suku ke-20 ketika dijumlahkan hasilnya adalah 820. Nah, ini adalah fungsi dari rumusnya. Gak mungkin dong kita secara manual, itu akan menghabiskan waktu. Seperti itu ya. Untuk contoh soal deret aritmatika yang berikutnya, langsung aja ke contoh soal yang cerita ya. Di sini Ferry menabung di sebuah bank setiap bulan. Pada bulan pertama, nah ini udah ada kata-kata bulan pertama nih, berarti dia sebagai A ya, atau suku pertama. Ia menabung 50.000. Nah, berarti A-nya sama dengan 50.000. Pada bulan-bulan berikutnya, uang yang ia tabung selalu lebih besar 5.000. Berarti kan bedanya 5.000 dong. Nah, di sini B-nya 5.000. Ya kan? Terus yang ditanya adalah berapa jumlah tabungan Ferry setelah setahun. Nah, di sini ada kata-kata jumlah, berarti udah pasti kita pakai rumus Sn ya.
bukan pakai yang UN, pakai yang SN, yang deret aritmatika. Nah, di sini setelah setahun itu kan ada 12 bulan. Nah, berarti yang ditanya adalah suku ke-12 atau U12 ya. Kalau di sini berarti pakainya SN jadinya S12. Sama dengan tulis rumusnya, kemudian N-nya 12 dibagi 2, buka kurung 2 dikali A-nya tadi 50.000 ditambah N-nya 12 dikurang 1, kemudian bedanya tadi 5.000 ya. Kemudian 12 dibagi 2 itu kan hasilnya 6. Terus buka kurung 2 kali 50.000 itu 100.000 ditambah 12 kurang 1 itu 11 dikali 5.000. Nah, kemudian 6 tetap ditulis, kemudian 100.000 ditambah 11 kali 5.000 yaitu 55.000. Lanjut lagi 6 dikali, kalau tanda kurung itu dikali ya. Nah, itu 100.000 ditambah 55.000 yaitu 155.000. Nah, udah deh tinggal dikalikan saja. 6 dikali 155.000. Jadi hasilnya adalah 930.000. Jadi jumlah tabungan Ferry setelah setahun adalah 930.000 rupiah. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sampai sini materinya. Untuk materi barisan dan deret geometri bisa dicek di video selanjutnya nanti. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum.